Siapa sih yang nggak tahu sama Indofood? Perusahaan raksasa yang bergerak di bidang makanan. Nah, tapi teman-teman pada tahu nggak nih siapa CEO dari perusahaan tersebut? Aku kasih waktu buat mikir ya. 1, 2, 3. Udah tahu? Nah, jadi perusahaan Indofood dipimpin oleh Pak Antoni Salim. Meskipun beliau jarang tampil di media, namun peran beliau sebagai CEO sangat besar loh. Maka di kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal Pak Antoni Salim dan gaya kepemimpinan beliau. Antoni Salim merupakan CEO Indofood sekaligus pemimpin dari Salim Group. Di bawah arahannya, Indofood berkembang menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia loh. Gaya kepemimpinannya cenderung low profile namun sangat strategis, terutama dalam membangun sistem bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari agribisnis, produksi bahan pangan, hingga distribusi berskala nasional dan global. Produk seperti Indomie menjadi contoh nyata dari keberhasilan model bisnis yang dijalankan secara berkelanjutan. Kami memilih Antoni Salim sebagai studi kasus karena kepemimpinan beliau secara nyata merepresentasikan konsep strategic leadership dan knowledge management yang relevan dalam konteks perusahaan besar. Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi, beliau mampu menjaga konsistensi arah perusahaan dengan beradaptasi dengan perubahan dan tetap fokus pada penguatan struktur serta hasil jangka panjang. Pendekatan yang tidak berorientasi pada pencitraan pribadi melainkan pada efisiensi organisasi menjadi poin penting yang kami nilai menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Sebagai seorang pemimpin, Antoni Salim menyadari pentingnya knowledge management untuk menjaga daya saing Indofood. Ia mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan menciptakan sistem internal yang memungkinkan informasi strategis itu dapat disebarkan secara cepat dan akurat ke seluruh unit. Di bawah arahannya, praktik berbagi pengetahuan antar divisi itu diperkuat dengan investasi dan teknologi yang didorong sebagai bagian dari budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmennya dalam membangun organisasi yang adaptif dan terus belajar, sejalan dengan prinsip knowledge management dalam memperkuat keunggulan kompetitif. Antoni Salim telah menunjukkan kepemimpinan strategis melalui visi jangka panjang yang terukur. Jadi beliau tidak hanya mempertahankan Indofood hanya di pasar Indonesia saja, tapi beliau juga memperluas jangkauan pasar Indofood ke pasar internasional, seperti ke daerah Nigeria dan juga negara Timur Tengah. Nah, selain itu, strategi ini bukan hanya untuk tujuan yang ekspansi saja, tapi juga sebagai strategi diversifikasi pasar agar Indofood itu tidak hanya bergantung pada pasar Indonesia saja. Nah, selain itu beliau juga memantau proses rantai pasokan melalui dari proses bahan baku hingga ke distribusi akhir. Nah, selain itu beliau juga mendukung budaya inovasi produk yang disesuaikan dengan budaya pasar, di mana teman-teman bisa melihat kalau salah satu produk dari Indofood yaitu Indomie memiliki banyak sekali cita rasa yang disesuaikan dengan budaya lokal Indonesia dan juga budaya lokal luar negeri. Indofood menjadi salah satu perusahaan yang adaptif, berdaya saing global dan juga berorientasi jangka panjang. Agar strategi tidak berhenti pada perencanaan, Antoni Salim memastikan eksekusi yang disiplin di seluruh lini operasional. Ia memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan internal sehingga setiap keputusan strategis itu dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Nah, koordinasi juga difokuskan pada sinkronisasi proses antar bagian, bukan hanya pada unit bisnis saja, tapi juga dalam hubungan pusat dan daerah. Nah, selain struktur kerja yang efisien, ia juga mendorong keterlibatan aktif dan manajer menengah untuk menjembatani arah strategis dan implementasi harian. Budaya kerja yang menekankan kolaborasi dan akuntabilitas turut memperkuat efektivitas pelaksanaan strategis di semua tingkatan organisasi di dalam Indofood. Budaya Indofood mencerminkan prinsip learning organization. Karyawan diberikan ruang untuk belajar dari kegagalan, melakukan perbaikan, dan juga menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Antoni Salim juga menekankan bukan hanya sistem yang terpenting, tetapi budaya untuk mendorong refleksi dan eksperimen. Meskipun gaya kepemimpinan Antoni Salim terkesan sederhana, karakter transformasionalnya terlihat dari konsistensi, visi, dan kemampuannya menggerakkan tim. Beliau membangun merek Indofood bukan hanya melalui strategi pasar, tetapi juga dengan membentuk budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.
memahami bahwa kepemimpinan strategis tidak selalu ditunjukkan dengan suara yang lantang. Justru melalui sistem yang terstruktur, budaya pembelajaran yang kuat, dan arah yang jelas, seorang pemimpin mampu menggerakkan organisasi besar secara stabil dan efektif. Antoni Salim menjadi contoh nyata bagaimana strategic leadership dapat berjalan beriringan dengan kerendahan hati dan efisiensi.